Tapi ada juga yang ke bioskop untuk merayakan tangis bersama, terharu bersama gitu. Mungkin ruang untuk menangis di dunia sekarang gitu ya itu udah jarang gitu. Mungkin nggak tahu kesempatan untuk menangis itu di mana gitu. Mungkin ada orang yang harus kita jaga. Bioskop adalah salah satu ruangnya. Persis. Gelap. Orang nggak akan menjudge. Kamu nggak ada menjudge, kamu larut di situ menangis gitu ya. Jadi ketika layar dibuka gitu ya, itu kita seolah berpasrah untuk masuk ke kehidupan baru. Dia punya kegairahan yang real soal karya-karya dan koleksi bapaknya. Iya. Hebat ya. Fajar Siddiq nih ya berarti ya di atas Nasirun jauh ya gurunya. Jauh, gurunya. Dia kayak guru semua perupa yang sekarang top. Edi Hara, Haridono. Ya berarti gurunya guru. Iya, dia gurunya guru. Empunya empu lah. Iya. Nah kalau kemarin kita ngobrol soal posisi Nasirun sebagai kolektor atau dia menyebut pengepul, dia bahkan bikin rumah sendiri untuk khusus buat itu. Dia penghargaan atas orang-orang itu. Katanya kalau iman saya lemah ini udah kejual kemana-mana, tapi dia nggak merasa. Dia tahanin ya. Tapi itu Pak Nasirun lagi jauh. Hebat. Kemarin pulang dari Sydney kapan? 3 hari lalu. 3 hari lalu. Sebentar banget aku mas. Cuman dateng, terus habis itu screening, terus besoknya screening ada acara kedua, terus lusa pulang. Oh, oke. Screening di SXSW itu ya? Iya, di South by Southwest. Dia biasanya kan Central di banyak Park. Negara kan? Banyak. Dia Texas 2. ada. Jadi Austin, Texas sama ini yang cabang Sydney. Jadi nggak hanya film tapi ada acara musik. Iya. Makanya satu pesawat sama Isyana, sama Hindia, sama Ardito. Oh, dia karena mereka sesi musiknya. Musik. Oke. Nah, Budi Pekerti nih, kita langsung ngomong nih Budi Pekerti. Prosesnya bagaimana kemudian bisa jadi film panjang keduanya Regas ya? Iya. Aku tuh selama COVID kemarin itu ngamati sosmed banyak banget. Dan entah kenapa di sosmed itu tiba-tiba aku menemukan banyak video ibu-ibu marah tiba-tiba itu viral. Jadi video 15 detik isinya ibu-ibu lagi marah-marah. Entah dia sedang menegur seorang kurir gitu misalnya. Dia ada kurir yang paketnya salah lalu dia mengumpat ke kurir itu. Atau ada yang disuruh petugas untuk nggak boleh lewat sini terus dia marah mengumpat gitu. Itu viral gitu. Jadi videonya isinya marah-marah toh. Nah, nggak lama setelah itu keluar meme, keluar video parodi, keluar kayak video animasi yang memparodikan si ibu-ibu ini. Kemarahannya menjadi sesuatu yang lain. Iya, sesuatu yang lain. Dan nggak cuman itu tapi of course di komen netizen membuli habis-habisan gitu. Wah, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun. Masa sampai berkata-kata kasar kayak gitu sih gitu. Dan seperti klasik pattern yang berulang, ibu-ibu ini dituntut melakukan permintaan maaf. Jadi aku melihat gila ini patternnya berulang, dia viral karena video 15 detik itu dibully terus permintaan maaf. Nah, habis itu ibu-ibu ini pada curhat gitu di sosmed mereka yang dibully itu di story gitu yang kayak udah dong jangan bully aku bahkan sampai pulang ke rumah aja aku takut gitu karena tetangga-tetanggaku ikut membuli aku gitu. Aku sampai harus pindah kerjaan nih karena di kantor aku dikeluarkan gitu-gitu. Jadi sedemikian banyak bullying untuk mengejat satu orang hanya dari video yang kita sebenarnya nggak tahu ibu-ibu ini marah kenapa kan. Aku kadang mikir barangkali di rumah dia lagi ada masalah sama keluarganya gitu. Atau dia lagi terbelit utang yang banyak sehingga terpercik emosi yang gede gitu. Atau lagi capek gitu kan. Netizen nggak nyoba mencari tahu itu gitu. Tapi langsung yang penting tuh bully aja gitu. Itu yang pertama Mas ini. Yang kedua itu kejadian lainnya adalah banyak keviralan guru-guru yang memberi hukuman pada seorang siswa. Jadi aku melihat ada tiba-tiba ibu guru viral karena
memotong rambut atau poni siswa yang terlalu Iya, panjang. iya. Dan ini kayak masih berlanjut sampai sekarang. Berlanjut gitu. Ada juga yang viral karena sepatu yang tidak sesuai seragam itu sepatunya disita gitu. Terus banyak netizen yang komen, itu kan sepatu itu belinya dengan harga mahal dan haknya dia, kenapa langsung main sita begitu dan segala macam gitu. Jadi guru-guru yang memberi hukuman ini itu karena di videoin gitu, direkam, itu tiba-tiba banyak hakim yang lain gitu yang kayak ini nggak tepat nih hukumannya, dan orang itu nggak mencoba tahu bahwa apakah hukuman ini emang jangan-jangan sudah sepembicaraan antara si siswa dengan si guru gitu, kesepakatan mereka gitu. Kadang mungkin siswanya ada yang juga nggak bermasalah dengan itu, tapi netizen yang membuli habis-habisan membuat para guru-guru ini akhirnya dari sekolah ada resiko untuk dikeluarkan juga karena nama sekolah jadi terbawa-bawa segala macam. Gitu. Aku coba men-throwback ke belakang yang aku 10 tahun lalu waktu sekolah gitu. Rasa-rasanya sebelum ada handphone itu tidak ada kejadian viral guru menghukum, itu tidak ada gitu. Tidak ada yang dipersoalkan. Tidak ada yang dipersoalkan, betul. Guru menghukumnya ada. Guru menghukumnya ada. Menghukum untuk ya misalnya lari keliling lapangan, push up, membersihkan itu berbagai macam ini banyak. Sekolahku dulu ini ngomelin tiang listrik sampai tiang listriknya bengkok. Itu mah mau sampai kapan? Iya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku pengen mempertanyakan apakah dengan adanya gadget ini sekarang dan media sosial ya, fungsi pendidikan ini menjadi tidak optimal gitu ya, karena guru menjadi agak ada kekhawatiran dalam memberikan hukuman pada anak gitu. Dan intervensi dari sosial masyarakat dan pressurnya itu ya. Masyarakat ikut ngajarin gitu. Padahal dia nggak paham konteksnya, nggak ngerti apa maksud dari pemberian hukuman ini. Itu. Gitu kan. Nah, dua ini yang aku kombinasikan. Satu yang ibu marah-marah viral sama hukuman yang tiba-tiba mudah viral. Makanya ceritanya kan tentang guru BK gitu di suatu SMP yang tiba-tiba viral karena waktu dia lagi ngantri beli kue putu, itu di Jogja itu kan ada kue putu kan. Dia lagi ngantri di pasar, ada yang nyerobot gitu. Terus dia negur si penyerobot itu. Tapi karena terjadi konflik, tegurannya itu keras gitu ya. Di video kerekamnya dia itu lagi marah-marah doang gitu, marah-marah dan mengumpat. Nah, netizen mengira, wah ini kok seorang guru BK kok kelakuannya kayak gini sih, nggak punya budi pekerti, nggak punya manners. Gitu. Dibully, dicaci maki, dan sampai sekolah pun juga namanya terbawa-bawa dan ada resiko dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi dua hal yang menjadi fenomena sosial dan media sosial itu jadi ide untuk kemudian bikin. Nah, untuk film ini kan film panjang kedua ya. Kedua. Yang pertama itu sangat fenomenal lah, itu Penyalin Cahaya dapat berapa? 17 atau 12 ya? 12 Piala Citra. Dan sekarang ini juga dinominasikan 17 ya, FFI. Gue penasaran aja sih. Sebuah karya dan lo baru mulai ya. Baru mulai dalam arti bikin film panjangnya. Berturut-turut mencapai nyanting gitu, nggak capek? Berat nggak? Pressure-nya gimana? Ya, pressure sih nggak ada. Aku mungkin karena bawaannya emang aku suka banget sama film. Suka banget sama film, jadi setiap aspek itu aku sama kita nyebutnya head of department gitu. Head of department tuh director of photography ya, itu yang menentukan kamera. Art director yang menentukan artistik di dalamnya, editor gitu. Itu tuh kita diskusinya serius banget. Jadi kalau orang lihat, diskusi serius banget sih. Nggak tahu ya, tapi mungkin karena kita saking senengnya gitu. Jadi misalnya dengan sinematograferku si Gunar Nimpuno itu ya kita diskusi gitu. Oh ini konsepnya pencahayaan di sini adalah pencahayaan seperti ring light gitu. Framingnya adalah seperti frame di dalam frame, karena sekarang itu setiap orang itu mudah di framing dengan frame vertikal handphone, gadget. Dengan Dita Gambiro, art director. Oh kita pakai aja color palette-nya ini biru dan kuning karena buku PMP Pendidikan Moral Pancasila itu warnanya biru dan kuning. Seperti ini makanya dipakai. Iya, makanya jadinya gini kan color palette-nya. Udah kita pakai. Jadi diskusinya banyak banget Mas ini. Dan semua itu kita bikin karena hobi gitu. Maksudnya karena suka dan intens banget ya. Suka, dan kita memang selain pembuat film ya kita cinephile gitu, kita pecinta film. Selain cinephile kita memang suka seni gitu ya. Maksudnya kameramen tadi, sinematografer tadi itu basicnya seni rupa,
di ITB gitu. Si Dita Gambiro itu juga perupa bikin instalasi, pernah pameran di Arjok gitu. Jadi berbagai macam kecintaan kita seni itu ya udah effortless kita masukin aja gitu. Terus syukurlah dapat apresiasi dari FFI, di konsepnya terbaca dan kemudian mendapat nominasi ya syukur gitu. Tapi waktu bikin pure ibaratnya kayak lagi musisi lagi jamming session gitu ya di band untuk ngulik apa, udah kita ngulik aja lah sesuka kita mungkin, seluas mungkin gitu. Jadi apresiasi kalau Regas melihat ini kan bukan sesuatu yang kemudian pressure ya, karena memposisikannya sebagai apa, efek aja atau itu bukan tujuan kan? Iya. Mungkin lebih ke pemberi semangat ya kalau di kita ya. Mood booster. Mood booster. Aku ya terus terang maksudnya ketika ada yang mengapresiasi tandanya orang bisa membaca seluruh konsep yang kita rumuskan lembur-ngelembur ini dan suka gitu ya, mereka ada rasa senang gitu. Dan aku tuh sekarang mood booster utamaku itu udah bukan lagi kayak kopi, aku udah nggak ngopi gitu. Rokok juga enggak gitu ya. Tapi lebih kepada ketika ada orang yang sharing gitu bahwa aku suka banget karyamu gitu. Aku relate sama karyamu gitu. Aku nangis gitu. Itu energinya langsung berkali-kali lipat loh Mas. Aku kayak mungkin langsung detak jantung tuh naik. Ada keinginan lagi untuk melakukan langsung yang kayak lain. Ide-ide mengalir deras gitu. Catatanku di grup WhatsApp yang isinya aku sendiri jadi banyak gitu. Jadi aku punya catatan. Aku punya grup WhatsApp yang isinya aku sendiri. Untuk mencatat ide. Untuk mencatat ide. Ketika muncul, aku awalnya invite adikku di grup itu, terus aku kick dia. Jadi biar isinya tinggal aku tok. Nah, kenapa di situ? Karena supaya bisa voice notes. Supaya kalau lagi nyetir, aku misalnya di jalan lihat seorang terlintas ide gitu, misalnya ada apa sopir truk gitu di belakangnya tertulis jaga mulut kata adalah doa gitu. Aku langsung puitis banget maksudnya. Terus aku langsung voice note jaga mulut kata adalah doa gitu misalnya. Nah, nanti sampai rumah aku review gitu. Aku review lagi voice note ini gitu. Ini tips ide kreatif tetap mengalir ya. Iya. Kalau kemarin aku ngobrol sama ini masing-masing perupa akhirnya punya cara ya. Lagi-lagi Nasirun tuh tiap hari nggak pernah lepas dari kanvas. Keren. Selalu mencari waktu dia menorehkan apapun. Bahkan ketika nggak ada ide. Iya. Bedanya dia menghindari handphone. Dia menghindari handphone sama justru. Sekali. Karena dia menjauhi itu karena dia ngerasa terdistrak. Masing-masing punya ini. Tapi kan Regas justru malah handphone. Itu. Iya. Jadi bikin WhatsApp group. Ngajak adek, di-kick biar aku tahu. Padahal sekarang WhatsApp ada fitur mau WhatsApp dirinya sendiri. Aku nggak tahu, sekarang baru tahu ya. Udah terlanjur punya. Nama grupnya Bang Ide Regas. Jadi kenapa grup WhatsApp? Biar tadi voice notes bisa. Terus link gitu. Link misalnya aku lagi scrolling Instagram menemukan di era zaman Romawi dulu ada sebuah toilet yang tidak ada sekatnya. Jadi orang tuh di toilet bisa sambil ngobrol bersepuluh gitu. Itu aku masukin linknya. Itu kayak ternyata peradaban itu ya beragam banget. Peradaban sekarang tuh ya hanyalah salah satu dari sekian ribu banyak posibilitas orang hidup gitu. Nah itu aku memang sangat handphone justru. Ini tips menarik bisa gue pakai nih. Gue ngebayangin pakai voice note di WhatsApp grup sendiri, lalu kemudian setiap ada ide langsung muncul. Karena setiap kali aku dulu beli notebooks gitu di Gramet gitu ya, beli gitu. Sampai rumah tuh isinya sedikit gitu, terus hilang gitu, sedikit terus lupa gitu. Tulisanku jelek gitu. Aku jadi kayak ya udahlah, teknologi membantu lah. Ada membantu. Yang pertanyaan yang sering ditanyakan juga orang. Regas bikin film pertama lalu meledak dan itu apresiasinya paling tinggi, bahkan pecahkan rekor FFI karena mendapatkan piala paling banyak ya. Buat lo dan tim itu apa membuat lo merasa wah kalau karya berikutnya nggak sebesar ini kayak apa, kepikir itu? Iya. Sempet pasti kepikir gitu ya. Sempet banget. Besar banget. Terutama datang curhatan dari para timku, sinematografer, art director, editor gitu, yang mungkin lebih kayak wah BTW ntar kita film kedua apa ya gitu. Masa jadi apa? Iya.
jadi apa ya? Ntar orang expect gitu. Nah, ya aku ingat kakekku itu cuman tips gitu. Udah kamu tuh apapun, tapi kuncinya adalah kamu jangan kegedean das gitu. Kan dia orang Jogja ya. Jangan besar kepala. Karena ketika besar kepala itu apa yang posibilitas baru yang ada di depanmu tuh jadi Ketutup. terbutakan gitu. Kamu nggak ngelihat gitu. Jadi prasojo aja, biasa aja gitu. Oh ya udah. Nah itu challenge yang berat banget untuk selalu di situ. Artinya kan berarti dalam mendapatkan apresiasi itu, ketika menikmatinya nggak bisa terlalu lama. Gitu. Jadi nggak. Aku tuh kadang mempertanyakan full joy dan full kepuasan tuh berarti nggak bisa yang kayak wah seneng banget gitu tuh, mungkin itu harus dipendem gitu, harus dipendem gitu. Jadi begitu udah dapat, oh ya udah besok nih bikin film apa, karena bikin film apa besok itu relates ke besok makan apa gitu. Besok aku harus nyari rezeki apa, karena rezekinya hanya datang dari film ini gitu kan. Berarti harus segera pikirin next. Kalau mikirinnya baru setelah filmnya kelar akan terlalu terlambat gitu. Ya aku udah bilang ke teman-teman kruku, udah ya udahlah film kedua lebih nggak bagus atau nanti film ketiga lebih nggak bagus juga nggak apa-apa, yang penting selama berproses kita seneng bikinnya gitu, nggak ada yang kayak kita terpaksa ya jadi bikin gini. Terus setidaknya kita juga bisa dapat rezeki dari film ini gitu, kedua berikutnya kita bisa hidup. Dan hidup kita tuh kan masih panjang banget, udah nikmatin aja. Baru 31 tahun. 31 ya. Tapi sebelum sampai ke titik Budi Pekerti sekarang, lalu kemarin Penyalin Cahaya, kan Regas juga punya jejak panjang untuk mencapai ke situ ya. Bisa cerita nggak awal mula? Tadi kan emang dari SMA suka film ya. Ya. Kayaknya sampai titik mana Regas yakin, atau titik baliknya di mana Regas yakin ini kayak film dunia gue? Iya. Aku tuh kecil SD itu merasa diriku tuh mediocre. Aku kayak nggak punya bakat gitu Mas. Aku tuh selalu irian dulu. Jadi irian artinya mudah gitu. Iri gitu. Lihat temen-temenku yang basketnya jago banget tuh aku iri. Aku nggak jago gitu. Atau temanku yang tiba-tiba main gitar, tiba-tiba bisa waktu itu bisa gitarnya Sweet Child O' Mine gitu. Jago banget itu, aku nggak bisa gitu. Ada yang Olimpiade Fisika itu dapat medali emas itu. Aku nggak, di semua itu nggak bisa itu. Ya pelajaran ya so-so lah. Waktu itu terus SMP kelas 3 itu guruku tiba-tiba bikin kompetisi film antar kelas buat 17-an. Sebelumnya nggak pernah ada. Oh, itu jadi kesempatan pertama kompetisi film antar kelas. Terus kita waktu itu belum ada kamera, handphone yang ada kameranya belum ada, dan semua kamera itu adalah kamera handycam pakai mini DV kotak. Ya. Kualitasnya masih jauh masih. Satu itu buat ngerekam 1 jam gitu ya, transfernya lama gitu ya. Udah, akhirnya di situ kita memutuskan buat bikin film pendek. Ceritanya tentang seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Wah, waktu itu kayak temanya kritis banget. Wah, kita harus mengkritisi praktek korupsi nih, harus kita dari dalam sekolah, bendahara kelas yang jadi korupsi uang kas gitu. Oke. Nah, terus aku jadi apa? Ya kamu yang jadi bendaharanya itu, jadi aktornya aku, Mas. Jadi pada saat itu aku nggak ngerti bikin film, ya udah aku jadi aktornya aja. Jadi aktor, habis itu ya kita syuting lah setiap pulang sekolah di kelas gitu. Aku main gitu, dan akhirnya waktu syuting aku sering banget komen sutradaraku, kok pemilihan angle-mu kayak gini sih, kok dialognya gini, harusnya gini dong gitu. Sutradaraku waktu itu bete gitu. Kamu aja lah yang udah jadi sutradara. Terus aku akhirnya direct. Dan disitulah aku menemukan seneng juga ya di belakang layar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tugas interview mata pelajaran. Masih kelas 3 SMP Masih kelas 3 SMP juga. Disuruh mewawancarai profesi orang gitu. Ya udah, waktu itu aku ke Bantul gitu ya untuk mencari profesi tukang penambang pasir di sungai. Tapi waktu aku datang, penambang pasir ini udah pergi, nggak ada. Terus aku bingung, wah gagal nih. Terus tiba-tiba ada satu rumah gapura gede banget gitu, tulisannya Kiai Geleger Kiai Lampor. Ini apa sih ini?
di situ ada bapak-bapak tua jenggot putih gitu, nemuin aku gitu. Nyari apa mas? Ini penambang pasir di sini, mas saya mau wawancara pakai handycam gitu. Oh udah pada pulang, kalau sore ini harusnya pagi tadi. Emang buat apa tuh? Ini buat tugas. Butuh wawancara profesi, wawancara aja sopir saya ini dia udah ikut saya 10 tahun lebih gitu. Oh ya udah, saya malah jadi wawancara sopirnya si kakek-kakek berjenggot putih ini gitu. Saya wawancara sopir itu gimana pak suka dukanya dalam berprofesi gitu kan. Besoknya saya bawa ini ke guru saya. Terus guru saya lihat footage, loh ini di frame ini kan ada si sopir, ada juga si kakek-kakek putih berjenggot ini. Kamu tahu nggak ini kakek-kakek putih ini siapa? Nggak tahu pak. Ini tuh Joko Peke. Oh ketemu Joko Peke Itu sengaja Joko pertama. Peke. Seniman pelukis almarhum. Iya. Suwargi Itu Joko Peke. Suwargi Joko Peke. Itu Joko Peke gitu. Loh, itu siapa pak? Aku nggak tahu. Jadi waktu itu ngambil di Bantulnya di rumahnya. di daerah kembaran itu. Iya. Kasihan. Kasihan ya. Oh, oke. Makanya yang tulisan Kiai Gleger Kiai Lampor itu di dia, gitu. gapuranya Di Joko gapuranya Peke. itu. Oh, oke. Loh, kamu mending balik ke sana kamu wawancara dia gitu. Dia seniman besar. Wah, aku nggak tahu, aku malah wawancara sopirnya. Oke. Terus besoknya aku balik ke Datang sana, lagi. wawancara Pak Joko Peke. Dia tanya, loh ngapain kok balik? Kan kemana udah? Saya sekarang mau wawancara Pak Joko Peke-nya. Terus ya udah saya pakai handycam itu ngerekam beliau, cerita mulai dari gambarnya yang celeng, terus Avandi sebagai gurunya, terus dia suka ke soto Kadipiro itu, wah aku Keluar situ wawancara. semua. Itu tahun berapa kamu SMP? 2006, 2006. Oke. 2006 atau Iya, iya, 2007. iya. Jadi setelah pulang dari situ, tak edit gitu. Tak edit, Oke. tak masukin tugas, guruku seneng dapat nilai bagus. Nah, di situ pertama kalinya Mas Ino, aku kayak dari yang satu tadi sisinya fiksi, yang ini dokumenter. Oke. Dua-duanya sama-sama seneng. Senang. Dan kesenangannya bukan dari kamera, tapi dari editing sebenarnya. Jadi Oh, oke. ada program Windows Movie Maker dulu, editing yang sangat linear gitu ya. Tapi aku suka banget membangun itu, kayak bikin orang tersentuh, orang terharu tuh aku suka. Oke. Nah, habis dari situ SMP lulus, aku bikin film perpisahan gitu ya sama teman-teman SMP ku gitu. Mungkin Mas Ino juga kenal Oscar Baskoro itu. Itu si Oscar tuh teman SMP ku, dia yang justru ngajari aku ngedit pakai Sony Vegas. Waktu itu ada program. Jadi teknologi baru ya. dulu aku collab sama dia, jadi Oscar lah editornya gitu. Oke. Aku direct, Oscar ngedit gitu. Lalu kita masuk SMA, SMA De Brito. Sama yang sama. SMA yang sama. Di situ ada ekstrakurikuler sinematografi. Oh, Regas langsung memilih itu Langsung sebagai memilih. ekstrakurikuler. Oke. Itu baru tahun kedua ekskul itu muncul. Gurunya dulu di tahun pertama Yosep Angginun, Mas sutradara Mas iya, Angginun. Mas Anggi ya, Mas tahu. Anggi. Terus di tahunku Mas Anggi udah nggak ngajar, digantiin yang ngajar Mas Bayu Prihantoro, itu juga filmmaker Jogja. Udah, disitulah aku belajar semua basic, ngedit lah, cara pakai aperture kamera, cara nulis skrip itu aku belajar semua. Oke. Jadi kerjaanku waktu SMA itu kalau pulang sekolah, yang lain nongkrong di Burjo gitu, itu aku syuting. Lalu pulang sekolah Ambil itu sama gambar. sama apa? Ngambil Ngambil gambar. gambar, ya. Aku setiap hari bawa handycam ke Oke. sekolah. Pulang bikin film pendek yuk. Ceritanya tentang seorang yang dikejar preman, padahal premannya mau nanya tentang jam berapa gitu. Udah syuting, yang main teman-teman semua gitu. Oke. Bikin kleper-kleperan gitu. Jadi kleper tuh kita gergaji itu, terus gitu nggak tahu, pokoknya waton ceklek gitu kan. Bikin. Nah, habis itu ya udah bergulirlah niat besar banget untuk bikin film Menjadi tuh seneng gitu. sutradara dan waktu itu kan ada yang kemudian Regas sangat dikenal itu Perenjak ya. Perenjak iya. Nah, sebelum Perenjak kan ada tahap-tahap Iya, yang lain. Nah, nah, gimana itu. itu sampai kemudian Sampai ke situ ya? nah, Nah, SMA itu kan udah bikin film. Nah, aku memutuskan untuk kayaknya kalau gini aku mau kuliah film deh. Oh, SMA udah punya Udah. tujuan mau kuliah film. Dan IKJ. IKJ. Kenapa Padahal milih IKJ? karena waktu itu yang ada jurusan film cuma IKJ. Ah, sih. Ada isi, terus kemudian ada waktu itu kampus-kampus lain ada, tapi waktu itu kalau nggak salah lebih ke televisi sebenarnya. Oke, yang perfilman cuma di IKJ. Oke. Ya udah, aku SMA-nya IPA, terus mau kuliah di IKJ, terus daftar, dikabarin keterima, seneng banget. Itu dari satu angkatan yang ke IKJ aku tok gitu. Oke. Nah, berangkatlah masuk IKJ, terus habis itu di IKJ itu aku setiap semester emang harus ada tugas bikin film gitu. Jadi
mulai dari yang temanya cinta, semester berikutnya temanya kebencian, semester berikutnya temanya budaya gitu. Terus setiap semester aku bikin, belajar semualah dari nol. Nulis skrip, syuting pakai kamera seluloid gitu Mas Inu. Yang Itu baru pertama di KJ pertama gitu, yang kalau kena cahaya dikit aja kebakar gitu. Stres banget aku syuting pakai itu, kayak jumlah seluloidnya terbatas tapi kita harus bikin film 15 menit gitu. Harus kan. diukur banget. Diukur berarti. banget nih, kayak begitu adegan aku tuh deg-degan gini kayak cut gitu. Cutnya nggak boleh lama-lama gitu. Aduh please sekali lagi, tapi latihan dulu supaya waktu take Nggak banyak. nggak terbuang gitu. Oke. Mereka latihan dialog, waktu take mereka grogi kan karena digituin. Sorry bentar gitu. Malah tambah Malah banyak. nambah, aduh. Gitu kan. Oke. Deg-degan gitu. Ya udah, habis itu di IKJ bikin film pendek banyak, sampai film kelulusan itu aku bikin suatu film pendek judulnya Lemantun. Mantun. Itu Mas ini mau nonton di YouTube bisa. Ceritanya tentang keluargaku yang membagi warisan berupa warisan lemari gitu. Aku syuting di Jogja, waktu itu guru pembimbingnya Mas Riri Riza. Kenapa Mas Riri? Karena di 2013 aku itu ada mata kuliah magang, aku magangnya di filmnya Mas Riri. Oh, film apa dulu lagi di? Sekolah Rimba. Oh, Sekolah Rimba. Jadi aku Butet Manurung. Butet Manurung, tentang Mbak Butet gitu. Jadi waktu itu umur 20 gitu, aku ikut ke Jambi, ke hutan Bukit 12, Ya. syuting di sana, jadi magang jadi asisten sutradara 3. Kerjaannya nyutradarain ekstras atau figuran gitu. Ya udah, aku bersama orang Rimba itu bekerja sama gitu, dan selesai dari Sekolah Rimba, aku nanya ke Mas Riri, aku boleh ikut film Miles lagi nggak abis ini produksi gitu. Ada Pendekar Tongkat Emas waktu itu Ya. gitu. Kamu udah lulus belum? Belum Mas. Ya udah, lulusin dulu. Kalau kamu nyambi kerja kayak gini, kamu nggak optimal. Nggak akan lulus. Lulusin dulu baru kamu bisa bersukaria bekerja di industri. Oke. Oh gitu. Jadi nggak boleh ya Mas ke Sumba? Nggak boleh. Tapi kalau Mas Riri jadi pembimbing tugas akhir saya boleh nggak? Nah kalau itu nggak apa-apa. Gitu. Oke. Lemantun itu Lemantun pembimbing itu akhir- ya, pembimbing yang bimbing Mas akhirnya Mas Riri. Riri. Oke. Lulus dapat A. Terus habis itu aku submit ke festival film di XX1 Short Film Festival, dapat film terbaik. Untungnya dapat. Udah. Habis lulus, aku kerja di Miles. Jadi asisten sutradara. Oke. Memenuhi Janji. Aduh. Oke. Beberapa film waktu itu Mas Ino, ada Nyanyian Musim Hujan, ada Apa Dengan Cinta 2, itu aku jadi behind the scene. Oke. Terus Atirah, filmnya settingnya di Atirah, Makassar ya. tuh aku juga jadi behind the scene. Tapi kan ketika kerja di industri, aku tetap mikir harus punya showreel atau portofolio sendiri kan. Kalau enggak, gimana Ya, membuktikan aku sutradara bisa jadi atau ya. director gitu kan. Akhirnya aku ketika bikin film selalu bikin filmnya di Jogja dengan teman-temanku di Jogja gitu. Oke. Namanya Studio Batu gitu. Wulang. Wulang. And the gang. Bersama Wulang. Jadi Wulang, Jadi relasi teman-teman se-SMA, saya seangkatan ya. Oscar, Wulang itu satu koneksi. Jadi Wulang itu pada saat itu adalah art director dari film-film pendek kami. Oh iya. Gitu. Jadi kalau dia backgroundnya seni rupa gitu ya, pokoknya Ya. segala macam Desain, desain ya. itu Wulang. Nah, titik baliknya itu sebelum Perenjak itu adalah waktu itu Mas Inu ingat nggak 2014 itu ada hujan abu dari Gunung Kelut. Ya. Sampai Kelut Jogja meletus. itu, ya. Parah bangetnya malah di Jogja. Waktu itu kita lagi hunting lokasi buat filmku Lemantun itu gitu. Aku lagi cuman bangun-bangun pagi, Abu-abu hujan di abu mana? semua gitu. Ya. Tertutup jalan gitu kan, pohon gitu, lebat banget. Kita mau nyetir aja jarak pandang cuma 5 meter. Nah, ini bahaya banget, udah nggak usah hunting lokasi, di rumah aja gitu. Nah di rumah, aku ambil kamera, aku rekam aja semua footage hujan abu itu, mulai dari pohon lah, rumah, genteng, udah Aspal segala macam. aspal gitu kan. Nggak tahu mau jadi film apa, udah bikin aja dulu. Besoknya waktu hujan abu udah selesai, aku ngajak Wulang gitu. Kita kayaknya kemarin footage kemarin tuh mahal juga ya. Masa nggak diapa-apain gitu. Kalau bikin dokumenter kayaknya kurang gitu ya. Gimana kalau kita bikin film eksperimental aja gitu. Akhirnya si Wulang, oh ya udah kita mah mau bikin apa gitu. Nah, Gunung Kelut itu kan legendanya ada roh lembu surat, roh berkepala Lembu Sura banteng. itu, Iya. ya. Roh berkepala banteng yang menjaga gunung itu gitu. Gimana kalau kita bikin itu gitu. Ah, Oh ya wes, aku bikinin topengnya gitu. Wulang bikin topengnya dari bubur kertas gitu. Ya. Dia pernah nunjukin aku tuh. Dia di pernah juga studionya. deh. Iya. Terus temanku Yodi, aktor, ya dia bukan aktor tapi dia ya suka berakting aja.
kita pakaikan topeng itu terus tubuhnya di body painting. Terus kita meminta Yodi untuk, Yod, kamu nari ya, jadi Lembu Sura gitu. Wah, aku nggak bisa nari gitu dia bilang. Ya udah nari apa aja lah yang kamu tahu gitu. Nanti kita respon gitu. Akhirnya karena dia tuh fansnya JKT48, dia nari JKT48, Fortune Cookies. Jadi dia nari, kita rekam gitu, mau nari aja kita rekam gitu. Pulang bikin kayak apa kostum-kostumnya gitu. Setelah itu kita kombinasikan dengan footage si Hujan Abu ini. Hujan Abu sebelumnya. Jadilah suatu film pendek 10 menit. Budgetnya 35.000 cuman buat bikin topengnya itu. Kertas, ya karena kan bubur kertas itu. Kita isinya teman-teman semua kan. Ternyata film itu terseleksi di Berlin International Film Festival. Itu 2000 berapa? 15 ya. Jadi aku kayak, hah? Waktu aku ngasih tau teman tuh, serius itu si Yodu nangis. Gitu. Jadi kita submit dan mungkin programmer Berlin pada saat itu melihat film ini sebagai eksperimental dan sangat menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa menyikapi bencana itu dengan cara yang berbeda dengan pemaknaan dimaknai dengan ketawa gitu, dengan bahagia gitu. Ya karena mereka menjawab loh di dekat gunung berapi tapi ketika bencana kok mereka kayak biasa aja dan malah happy gitu ya. Saya menjelaskan ya karena setelah itu tanah jadi subur dan bisa ditanami lebih bagus gitu. Jadi itu udah siklus yang wajar aja gitu. Dan konsep bencana di Jawa kan bukan sebuah malapetaka kan. Kan kalau Merapi kan Mbah Petro sedang memberikan keseimbangan baru. Nah itu Mas Ino. Jadi itu titik pertamaku aku merasa film jadi ruang buat membicarakan. Dan itu aku adalah kesempatan pertama ke festival internasional. Berlin 2015 ke Eropa. Waktu itu pengen berangkat bareng tim pulang Yodi gitu ya. Nggak bisa. Waktu itu Kemendikbud hanya membiayai 1 orang. Jadi aku tok yang berangkat. Jadi mereka nitip, ya udah tapi ini posternya difoto ya, ditaruh di tempat yang bagus difoto gitu. Ini aku bawain topengnya, nanti kamu foto di depan penonton pakai topeng ya gitu, semua disupport gitulah. Ya udah berangkat ke sana, ketemu sutradara banyak banget dari sana. Dan di ujung kita nggak menang, yang menang dari Korea gitu. Tapi wah kesana aja udah seneng banget ya. Bisa ketemu sutradara-sutradara yang kita kagumi, ada Wim Wenders gitu ya, ada ketemu lagi dengan Christian Bale gitu ya, aktor Natalie Portman gitu kan. Ya itu Lembu Sura. Nah, dari situlah kita Studio Batu itu waktu itu merasa ya udah kita lanjut bikin film yuk. Kayaknya kayak kita bikin yang kita suka aja kayaknya oke deh gitu kan. Bikinlah Perenjak gitu. 2016 gitu. Jadi setahun setelahnya langsung bikin Perenjak. Syutingnya sangat kecil krunya, 12 orang tok. Di sebuah dapur punya teman kita. Ceritanya tentang seorang gadis yang menjual korek api dengan harga 10.000 per batang. Tapi dengan korek api itu orang yang membeli bisa melihat bagian privat dari si perempuan ini. Inspirasinya ada dari, memang ada fenomena seperti itu sebenarnya di alun-alun Jogja tahun 80-an. Di mana ada ibu-ibu yang menjual wedang ronde gitu, tapi menjual korek itu juga gitu. Sekarang udah nggak ada. Ya udah kita syuting 3 hari. Budgetnya juga nggak besar. Lighting nggak pakai lighting, itu pakai pencahayaan natural gitu ya. Dan dapat surprise lagi, film itu masuk di Semaine de la Critique Cannes Film Festival. Jadi keterima lagi, terus yang main juga si Yodi lagi gitu. Kamu laki charm kita gitu, kamu laki charm kita. Wah, ya udah kali ini kesempatan untuk berangkat bareng sama tim ke sana. Berangkat, festivalnya di pinggir pantai gitu, musim panas gitu ya. Ketemu sutradara lain, film-film kita merayakan. Waktu wording mereka pengumumannya pakai bahasa Prancis gitu kan. Le film qui gagne le prix de meilleur court-métrage gitu kan, dia mengumumkan, kita nggak ngerti gitu kan. Udah kita duduk aja, wah menang kalah udah sini aja udah seneng. Dia ngomong Perenjak gitu. Itu kita masih duduk di kursi gitu. Tapi nggak ngerti apa mau disebut di Perenjak ini. Kirain dia mau ngomong filmnya nih apa aja nih, Perenjak, terus si apa gitu. Kita duduk. Terus dia bilang Perenjak, dia bilang gitu lagi, ada film kita di layar. Ini menang beneran nih. Menang beneran gitu. Wah ya udah, terus gemeter aku. Oke. Gila aku,
ini festival yang aku pelajari semuanya dari kuliah gitu, film-filmnya. Wah, dikasih kesempatan, seneng banget gitu. Dan untuk hal-hal yang sifatnya eksperimental semua ya? Iya. Dan dilakukan dengan kesenangan? Dengan kesenangan. Jadi mungkin gara-gara kesenangan nggak ada pressure ya. Iya. Jadi sangat free gitu. Ya udah menang. Waktu pulang ke Indonesia juga apresiasinya bagus, dapat piala citra pertama kita dari FFI. Terus habis itu banyak di festival lain juga gitu. Udah, jadi itu perenjak akhirnya. Kalau lihat dari perjalanan tadi, gue mencoba mempointing ya, mempoint. Lo bekerja karena senang, Iya. sesuatu yang lo kerjakan itu sebagai kesempatan untuk bercerita yang banyak. Yang kedua, lo bekerja dengan orang-orang yang sefrekuensi dan melakukan di tempat yang lo suka. Iya. Dan ini kan tercermin juga dengan Budi Pekerti. Budi Pekerti ya di Jogja. Iya. Emang bener sih, itu nggak tahu ya, ada energinya kali Mas ya. Ketika orang-orang yang suka, itu kayak tadi teman-teman yang di Jogja itu kan referensi kita kurang lebih sama. Kita kalau ke Arjok bareng, kalau ada teater Gandrik nonton bareng, teater Garasi ini bareng gitu. Jadi taste-nya sama. Dengan teman-teman film Manjang Budi Pekerti kayak Gunar Nimpuno, Dita Gambiro itu, kita misalnya ada pemutaran film Eropa ini di Gute, yuk nonton bareng. Ada pertunjukan monolog di Salihara, datang bareng gitu. Jadi ininya sense-nya kita ini bagus itu sama gitu. Nah, dikombinasikan dengan tempat-tempat yang kita familiar, itu lebih membantu kayak aku meletakkan kamera sebetulnya. Oke. Aku tahu banget ini di Jogja itu kalau misalnya di Prawiro Taman, di Ngambilnya jam dari 3 sore itu cahayanya bagus banget masuk ke gang, semua tekstur genteng yang merah itu kelihatan, udah ini harus jam 3 gitu. Atau misalnya di Pasar Beringharjo gitu ya, wah ini jam sekian ini crowd-nya paling oke, wah tempat yang dikenal. Jadi emang aku mulai paham itu kenapa Alfonso Cuarón bikin film Julia Romas, settingnya di Meksiko di tempat masa kecilnya, mungkin karena memang ada Kedekatan energi itu ya. Dan kemampuan dia melihat image atau gambar yang akan diterjemahkan di dalam filmnya itu. Oke. Tapi kan kalau dalam perkembangan kan nggak mungkin ada di satu tempat terus menerus kan. Iya. Pasti tuntutannya Regas kan juga komunitasnya juga kan nggak hanya di situ. Nah, untuk membangun misalnya kan kembali ke hal yang sangat dasar dan membuat ini dilakukan dengan gembira kan, orang sefrekuensi di tempat yang menyenangkan atau yang udah dikenal. Nah, untuk membangun tim atau untuk bikin project yang di luar itu gimana caranya? Ya itu biasanya kita harus ibaratnya kalau bahasa Jawa dolan. Gitu. Dolan itu main ya. Jadi misalnya suatu saat kita pengen bikin film settingnya di katakanlah di Bali. Gitu. Kita harus meluangkan waktu mungkin 2 bulan gitu ya untuk entah itu pulang pergi Bali atau tinggal seminggu di situ. Oke. Untuk kita tidak melihatnya dari kacamata yang orang yang baru datang terus melihat segala kemenarikan yang ada lalu mentah-mentah kita terjemahkan aja. Tapi kita tinggal makan makanan sana, hidup seperti berinteraksi orang dengan sana gitu. Dan privilege apa yang bisa dimiliki untuk itu adalah waktu, Mas. Jadi aku merasa sebetulnya privilege paling besar itu adalah waktu, ketika kita punya timeline produksi yang besar, budget yang cukup untuk mengakomodir sang waktu tersebut. I see. Kalau misalnya aku dikasih kayak kesempatan, oke, kamu sama kameramenmu, art directormu, soundmanmu, kostum desainer, makeup semua, silahkan monggo ke Bali 2 minggu, kerjaannya jalan melihat tok gitu. Wah, itu bakalan seneng banget. Itu nggak ada pressure. Kita nggak ada pressure skenario-nya mesti gini atau nanti cari lokasinya yang mudah aja. Pokoknya melihat segala macam aja. Misalnya tiba-tiba kameramanku lihat, mau nggak pakai pasar ini? Karena di pasar ini ada sebuah gapura yang kalau kita naruh kamera dari belakangnya, itu ada lubang yang membuat si tokoh itu terdistorsi mukanya gitu. Iya. Nah itu hanya bisa ditemukan ketika ada keleluasan waktu. Itu ya. Itu aku makanya selalu request, please kalau berkolaborasi sama aku, aktor atau kru, aku nggak pengen kalian mengambil pekerjaan lain di saat yang sama. Tapi pure untuk ini ya, kita sepakati bareng terms-nya gitu ya, seperti apa yang ideal menurutmu. Tapi kita bener-bener yang dipikirin cuma ini. Karena beda Mas Inu. Beda ketika orang tuh memecah. Terpecah ya. Ketika ada yang dituangkan tuh kayak,
wah akan enak banget lah. Kayak rasa kreatifnya tuh Keluar semua. keluar gitu. Itu yang juga dilakukan di Budi Pekerti ini. 3 bulan pertama kan Iya. kayak mendalami budaya, Mendalami. hidup di situ. Bener. Sehingga mungkin ini bayanganku mengkonfirmasi sih. Dialog atau ekspresi yang muncul bukan dialog ekspresi yang dimintakan, Diminta. tetapi sesuatu yang muncul dari pemahaman dia di Pemahaman wilayah dia, itu. Bener. Sama seperti aktor gitu ya. Kemarin kan yang main ini ada Mbak Ine Febrianti, Febrianti. Wisa Sono, Angga Yunanda, sama Prilly Latuconsina. Ya. Berempat itu nggak ada yang sehari-harinya berbahasa Jawa. Padahal filmnya 60% bahasa Jawa. Oke. Mbak Ina sama Mas Dwi ya mungkin ada sedikit karena ada keturunan Background-nya Jawa. ya. Tapi Angga itu orang Lombok. Prilly itu orang Sunda Ambon. Angga nih yang jadi muklas kan? Makanya jadi muklas. Rambutnya Iya, jadi kuning. muklas. Oke. Jadi pengetahuan bahasa Jawa zero. Aku bilang Prilly juga. Prilly juga. Nah, untungnya aku dibantu seorang dialect coach namanya Mas Banyu Bening. Aku diskusi sama Mas Bening, ini enaknya gimana yang ngajarin? Kayaknya mereka harus belajar dari nulis aksara Jawa dulu. Wah, tenane Mas, aku bilang beneran ya? Iya, karena supaya dia bisa tahu bagaimana membedakan to dan to gitu. Atau do dan do gitu. Itu semuanya pakai ujung lidah dan segala macam gitu. Wedi gitu. Wedi itu kan ada takut dan Wedi. pasir gitu. Wah, itu harus dibiasakan. Jadi kerjaannya mereka berbulan-bulan melafalkan itu. Oke. Melafalkan itu membiasakan. Terus aku bilang, enggak, Pril, kalau aku ngomong sekarang, aku nggak akan ngomong ke kamu pakai logat Jakarta gitu. Aku ngomong ro kowe nganggo basaku ngene, nek kowe ora ngerti takon gitu. Kalau kamu nggak tahu tanya gitu. Kamu bahasa Iya, Jawa gitu. langsung. Heeh. Dia bingung-bingung Dia juga. bilang kayak, oh iya, nah gitu. Jadi mereka kan, iya kak, ya, gitu. Satu-satu gitu. Dan untungnya Angga Prilly itu mau memberikan 2 bulan waktunya buat Untuk belajar. reading tok gitu. Nggak banyak loh, karena mereka banyak yang bilang, Kak, aku biasanya reading sama film lain tuh kebanyakan cuma seminggu sebelum syuting atau Ini 2 2 minggu bulan. sebelum. Ini 2 bulan. Ini 2 bulan. Dan aku sangat membutuhkan waktu itu karena bersama aktor tuh aku malah justru menulis ulang cerita biasanya. Dari yang awal disiapkan. Disiapkan. Berarti ada ruang untuk Aktor beradaptasi dengan apa yang terjadi ketika 2 bulan atau 3 bulan persiapan itu. Iya. Kayak misalnya si Prilly gitu. Aku kan menulis karakter Tita gitu ya. Prilly ini ceritanya jadi Tita yang penjual baju bekas gitu. Aku menulisnya dari point of view ku sekarang yang aku bukan penjual baju bekas dan aku seorang laki-laki. Aku misalnya menulis dialog ketika dia berbicara ke ibunya gitu. Bu, kalau aku dituduh yang salah ya aku bilang yang sebenarnya lah gitu. Misalnya begitu. Aku tanya ke Prilly, kalau kamu ngomong ke nyokap kayak gini nggak? Enggak sih kak, gitu. Aku ngomongnya lebih kayak, ya udahlah bu, kalau misalnya aku yang dituduh yang salah ya, mending aku bantu ibu untuk ngomong yang sebenarnya. Gitu lebih, ada Natural gitunya, ya? ada beda kak gitu, nggak kayak gini. Oh ya udah, itu aku revisi langsung gitu. Oke. Aku revisi langsung di laptop sambil reading gitu ya. Makanya reading 2 bulan ini aku butuhkan gitu. Biar skenario-nya nggak hanya dari point of view ku tok. Tapi dari si pemeran yang akan menjadi tokoh di situ ya. Nah, ada konsekuensi kan kalau membuat film dengan ini kan ideal banget nih. Iya. Ya, film akhirnya industri juga kan. Ada timeline, Iya, ada bener. waktu yang sangat ketat, pembiayaan. Nah, menyiasati itu gimana? Kalkulasi. Menurutku tuh memang harus perhitungan yang tepat. Nah, ini kan produserku si Mas Adi ya. Nah, si Mas Adi itu membantu itu mengkalkulate gitu. Misalnya, oke, kalau kebutuhanmu readingnya segitu banyak, kamu butuh ada dialect coach. Nanti di Jogja kamu butuh seminggu Tinggal di sana. dolan apa-apa. gitu ya, main gitu. Oke, budgetnya segini guys, gitu. Oke. Nanti dengan budget segini, ceritamu kan begini. Nanti di bioskop kondisi penonton kita itu yang suka drama sedemikian gitu. Tidak seperti horor misalnya. Oke. Maka ini adalah angka yang kita optimis bisa capai di bioskop misalnya gitu. Artinya beberapa adeganmu yang Sangat banyak itu dan itu bisa nggak kamu adjust supaya masuk ke budget kita? Oh, oke. Oh, oke. Aku Jadi coba ada kompromi ya. Ada kompromi. di sini. Tapi justru kompromi itu bukan berarti aku mengorbankan kreatif, tapi justru malah mengkaji ulang gitu. Misalnya aku membuat sebuah scene katakanlah di kolam renang gitu. Di Budi Pekerti ada suatu scene di kolam renang yang aku secara visual cantik. Akan sangat kombinasi antara warna biru nanti ada pelampung kuning ini kayak cantik banget.
Sinematik banget. Sinematik banget gitu. Lalu ketika dikaji kolam renangnya sewanya butuh ngeblok itu sehari mahal banget gitu misalnya. Terus tiba-tiba butuh ada tim safety karena di kolam renang nanti kalau ada yang tenggelam bagaimana gitu, mahal. Aku kaji ulang ini bener-bener penting nggak impact-nya ke konflik cerita agar jangan sampai nanti ini dibuang waktu editing gitu. Padahal udah cost-nya banyak banget gitu. Iya. Oke. Nah, buat melakukan itu aku harus ibaratnya kayak semedi gitu. Bersemedi itu sebenarnya bukan semedi tapi merem gitu ya, memvisualisasikan menit dari menit ke 0 sampai 90 gitu. Film ini tayang nih, ketika ada scene kolam renang ini dicabut, Mengganggu impact itu? nggak? Secara konflik ini malah jadi turun apa enggak? Begitu cabut, enggak sih malah enak kok. Ya udah cabut aja itu. Kita cabut aja itu dan harus rela. Agar jangan sampai kita semua paksakan yang ada tuh masuk, kita syutingnya mahal, semua kru kayak capek pindah sana pindah sini. Di editing dicabut itu kan sayang banget. Mending dicabut dari skrip. Iya, iya. Nah itu kemampuan untuk membayangkan produk hasilnya itulah yang butuh latihan Dan sebetulnya. semedi tadi ya. Semedi tadi capek loh itu Mas Inu. Maksudnya emang bener-bener harus mood yang oke. Oke. Aku nggak boleh habis makan. Kalau habis makan tuh bawaannya ngantuk. Terus habis itu tempatnya nggak boleh terlalu dingin gitu kan. Jadi saya terus gitu mulai stopwatch tik teng mikir Ini gitu. enggak gitu. Oh Oke. ini gua Gitu. Nah, kalau dalam sekarang kan kita lihat industri ini kan sangat tinggi peminatnya dan Iya. permintaannya bahkan. Dan ada yang meminta, apalagi sudah sangat terkenal dengan banyak penghargaan gini kan, tuntutan atau permintaannya juga nggak Iya, sedikit kan. iya, iya, iya. Sementara Regas kan membatasi, gue nggak bisa nih mengerjakan banyak hal. Nah, kan ada konflik tuh. Iya iya iya. Satu hal kita diakui dan punya karya yang bisa punya nilai, tapi di satu sisi ada permintaan yang sangat cepat. Lo Iya, jangan iya. cuma setahun satu, Benar, apalagi 2 benar, tahun benar. satu. Iya, iya. Ini ngapainnya gimana? Ya. Aku udah memutuskan sih kemarin. Jadi aku ternyata mentok hanya bisa setahun satu film. Oke. Yang aku sutradarai ya. Oke, Karena dari proses reading, syuting sampai ngedit Mas Inu. memang segitu. Itu aku butuh ada di situ. Nggak cuma ngedit, begitu ngedit kelar, butuh ada dubbing gitu ya. Kalau ada dialog yang kurang jernih di dubbing. Nanti proses pewarnaan, color grading, pengembalian musik tuh aku pengen nemenin. Kalau aku lepas itu pengalaman hasilnya nggak oke. Oke. Jadi, Jadi owning atas produk itu tinggi banget. oh ya? tinggi banget. Aku kayak please, aku setahun kalau nyutradarain cuma bisa satu tok. Kalau nanti yang ada tawaran lain, mungkin aku nggak nyutradarain, tapi aku produser aja. Produser. Kalau produser itu kan sebetulnya aku lebih kepada melihat konsepnya si sutradara. Misalnya aku memproduksi suatu film, sutradaranya aku meng-hire A gitu ya. Oke. Lalu dia presentasi itu, aku memberi input gitu. Oke, ini budget kita segini. Itu tidak begitu melibatkan full jiwa raga hati gitu. Tapi kalau yang aku sutradara itu kayak Harus dari A sampai Z ya? dirasain banget gitu kan. Dan itu Regas 1 tahun maksimal. Ternyata mentok. Aku nggak bisa bener. Aku pernah mencoba untuk kayak double sambil mikirin nulis skrip film lain. Nggak bisa. Wah itu nggak fokus samsek beneran. Kayak aku kayak rasanya dengan anak itu kayak nggak semua energiku udah Ada di nggak usah. situ ya? Oh gitu. Ya, Jadi setahun satu. Itu juga menjadi penjelas kenapa karya-karya yang ya paling nggak 2 ini ya. Iya. Itu kuat banget. Kebetulan gue udah nonton nih. Aduh, iya deh, thank you Mas Ide. Satu persoalan yang lain. Tadi kan udah kejawab bahwa ya akhirnya gue nggak bisa mengambil itu semua sebagai sutradara, Iya. bisa jadi produser atau mungkin jadi QC-nya atau apalah. QC. Pertanyaan kedua yang berikutnya adalah dengan banyak produksi film dan banyak studio ya, kan kebutuhan pemain juga Iya. tinggi ya. Tinggi, iya. Dan kayaknya pemain itu aja. Benar. Sementara Regas kan berusaha memunculkan yang baru. Nah, di mana peran sebagai sutradara memunculkan dan di mana ego sutradara udah pakai yang udah jadi aja. Iya. Tapi kan Iya. perebutan juga banyak tuh. Bener Mas Inu. Itu SDM tuh terbatas kan, apalagi pemain. Dan setiap kali syuting dramanya selalu sama, schedule. Aku kayak begitu mau ngajak ini, aduh aku bentrok sama ini. Misalnya bentroknya adalah waktu kita syuting dia lagi harus sudah preps film lain gitu. Atau waktu kita reading, dianya sedang syuting. Jadi readingnya hanya bisa seminggu sebelum tayang. Wah itu aku bener-bener nggak gak terima. bisa kan. Jadi ini emang challenge yang harus dihadapi bersama. Dan aku paham pasti para PH dan lain-lain sutradara itu lebih memilih untuk bekerja dengan para aktor yang katakanlah sudah berpengalaman gitu ya. Karena mungkin mereka, loh kan memang sudah ada pengalamannya yang sudah pernah, maka nanti ya delivery actingnya pasti
sudah tertakar gitu. Tapi aku di sini pengen, tapi di luar sana banyak sekali pemain yang aktingnya dapat luar kesempatan. biasa gitu. Dan caranya adalah memberikan kesempatan dan regenerasi gitu. Nah, aku sangat mengusulkan memang mereka itu mendapat kesempatan untuk bermain gitu ya. Misalnya katakanlah suatu PH gitu. Mencari scouting pemain yang katakanlah memang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tertulis yang di skrip dan delivery actingnya oke gitu. Karena dengan begitu penonton pun akan terpukau gitu ya dengan performanya, dibicarakan jadi word of mouth, dan kemudian nanti ya setelah filmnya rilis, kalau kita mau mengajak film lagi, sang aktor tersebut sudah mendapatkan pengalaman serta orang-orang juga sudah melihat kualitasnya. Gitu. Jadi anggapan bahwa penonton Indonesia itu kemudian wah kalau misalnya yang diajak adalah bukan yang katakanlah memiliki followers banyak, maka itu nggak nonton. Enggak kok, nggak seperti itu gitu. Penonton itu malah justru sangat melihat performa pemain ini bisa mencuri perhatian mereka atau enggak. Sangat kayak oh si ini ya gitu. Dan dengan begitulah industri kita bisa semakin banyak mengembangkan talenta gitu. Memunculkan talenta-talenta baru. Shortcut yang sering gue dengar sih, ini juga konfirmasi ke sutradara. Kan banyak sutradara memilih artis yang sudah terkenal, yang followernya banyak, harapannya marketingnya bisa lebih cepat. Tapi itu juga nggak selalu menjamin juga. Kan? Itu nggak bukanlah jadi suatu formula pakem. Karena banyak juga Mas Inu yang katakanlah suatu film yang tidak dengan formula followers itu ya boom juga gitu. Jadi adalah pada akhirnya bagaimana kita menciptakan word of mouth bahwa film ini memang film yang bagus gitu. Dan pernah ada kutipan yang gue selalu dengar tuh apa, gambar itu membuat orang terpukau, tapi cerita membuat orang duduk berjam-jam. Iya benar. Itu kekuatan cerita kan akhirnya, bukan cerita. hanya soal aktornya ganteng, aktornya cantik gitu. Karena bagiku manusia itu makhluk narasi. Manusia itu punya otak yang bisa merangkai peristiwa satu ke peristiwa lain gitu. Jadi kebutuhan akan cerita dari zaman purba kita di dalam gua dulu sampai sekarang masih selalu ada. Gitu. Cerita itu bisa menjadikan kepuasan, menjadikan humor, ketawa, menjadikan tempat buat kita ketakutan bersama, menjadikan suatu tempat buat jatuh cinta, ya cerita itu selalu ada. Jadi makanya saya selalu meluangkan waktu paling banyak untuk menulis skenario. Biasanya skenario itu saya 7 bulan kalau nulis. Karena itu roh dari sebuah filmnya ya. Rohnya ya. Dan itu metode yang dipakai para penyampai kebenaran kan, cerita. Iya benar. Filsuf, akademisi, bahkan nabi. Benar. Gitu. Jadi memang cerita ya. Maka teori tentang retorika gitu ya, bagaimana kita menceritakan itu tuh saya belajar banget gitu. Untuk meyakinkan orang bahwa apa yang kita ceritakan itu memang bisa tertransfer semua gitu, bisa nangkep. Dan hampir semua film Regas ya, mulai dari Lemantun, lalu Lembu Sura, Perenjak, dan kemudian yang layar lebar, yang Budi panjang, ya, panjang. Penyalin cahaya itu kekuatannya cerita ya. Dan yakin betul bahwa cerita yang bagus akan nyampe ke penonton, audiensnya, penontonnya. Nah, tadi ada soal kan akhirnya kita nggak bisa dengan rencana awal ideal semua pemain dapat. Kadang-kadang kan ya udahlah yang dapat penggantinya lah nggak apa-apa. Nah, jaga moodnya para pembuat film dan mood antar pemainnya sendiri gimana dia? Aku tuh suka banget bonding biasanya. Bonding, gabung. Bondingnya itu makan bareng. Jadi di luar reading tuh aku pasti kayak ini ada restoran Korea enak, kita makan bareng gitu. Yang kedua nonton film bareng di bioskop, jadi bareng gitu. Atau yang ketiga kita jalan-jalan ke event, misalnya ada event pop-up store di mana kita bareng. Jadi ajakan pertama itu adalah bukan kayak aku sutradara dan kamu aktor, tapi kayak kita belum pernah kenal sebelumnya. Aku mau jadi temenmu. Boleh nggak aku temenan sama alamiah kamu? Itu ya, sebagai teman dalam sebuah produksi. Jadi gitu temen ya? gitu. Jadi Nothing Tulus menghilangkan semua kayak ekspektasi. Nanti kamu harus gini ya aktingnya. Udah, kalau lagi main nggak usah bahas kerjaan, nggak usah bahas skrip. Bahas aja kehidupan pribadi gitu. Kamu pernah punya apa dulu, punya trauma apa, punya gitu, pengalaman apa, atau dulu waktu kecil kamu gimana, itu jadi curhat gitu. Bondingnya dapat. Dan aku ternyata itu menjadi salah satu joyku dalam hidup itu, mengenal orang, berteman baru, dan jadi punya
kacamata baru gitu terhadap dunia gitu. Oke. Kayak misalnya dengan Prilly gitu, aku baru tahu gitu Prilly itu pernah waktu itu syuting dalam kondisi dia masih diinfus gitu. Kayak, hah serius Pril gitu kan, jadi kayak oh ada window baru yang aku lihat. Dapat ya. Kayak Angga cerita dulu dia di Lombok gitu, terus pindah ke Jakarta. Oh, kamu tumbuh besar di Lombok gitu. Itu memberikan warna lah buat hidupku tuh. Pengenalan secara personal dan lebih alami sebagai teman itu juga memudahkan produksi timnya terlaksana dengan baik. Iya, jadi bonding kita trust gitu ya, ada trust gitu. Nyaman gitu, nggak relax, tubuh tuh relax gitu. Nggak datang ke syuting tuh harus kayak aku standby, aku harus selalu terlihat bagus itu. Enggak, tapi ya Itu natural enggak, datang natural aja. ya, kita mau leha-leha atau mau itu natural, nggak harus yang kayak, karena kalau dalam kondisi selalu jaim dan standby yang kayak aku harus selalu terlihat proper itu malah nggak keluar banyak ya. loh, energi yang dipakai itu banyak gitu. Makanya kan banyak orang ngomong kayak aku tuh draining habis ketemu orang, begitu nyampe rumah tuh aku kayak kelelahan. Lah, ya itu barangkali ketika ketemu orang kamu harus selalu bersikap kayak harus selalu senyum iya gitu, harus menjaga. Barangkali kalau kamu menjadi dirimu sendiri Malah nggak gembira, apa-apa gitu. malah dapat energi malah. Gitu, malah kamu cuek gitu. Kamu mau emang lagi kelihatan cemberut gitu ya nggak apa-apa gitu. Aku juga para aktorku ya, kamu tuh nggak harus selalu kelihatan standby gitu. Maksudnya kamu tiba-tiba mau main HP, mau tidur gini ya aku selama Fun-fun kamu aja. bisa menge-save energimu nggak apa-apa. Nah, dari dua film yang yang panjang ini, satu Penyalin Cahaya kan ada pendekatan yang berbeda untuk distribusinya. Yang Penyalin Cahaya kan Langsung ke ke Netflix, OTT, dan Netflix, itu ya. menjadi salah satu film paling banyak penontonnya kan di Netflix. Yang sekarang masuk di bioskop. Apa pertimbangan dari kedua hal yang beda ini, guys? Ya pasti ini pertama of course sutradara. Ego. Harus diakui itu ada. Sebuah ruang gelap dengan layar raksasa dan sound surround. Itu kalau bagiku itu hipnotis. Persis. Itu hipnotis. Gue mengalami hipnotis. Itu hipnotis. Itu jadi bagi seorang sutradara tidak ada yang lebih bahagia ketika seseorang penonton itu duduk dan berpasrah melihat film kemanapun film itu bergulir tanpa adanya distraksi. Oke. Karena 1 detik distraksi Mas Inu, itu emosinya bisa turun. Persis. Gitu. Jadi misalnya orang lagi nonton konflik tiba-tiba ada yang berbunyi dung ding dung ding, handphone itu dia lihat terus kehilangan beberapa detik, itu Nggak kayak emosinya nyambung. turun, di reset lagi naiknya gitu. Wah, itu aku kayak itu magicnya nggak yang udah kita susun nggak terbangun gitu. Nah, ruang gelap ini itu meminimalisir distraksi. Oke. Jadi aku yakin semua tangisku, semua marahku, semua argumenku itu penonton akan bisa Menerima, mendapatkan ya. Jadi pertimbangannya bioskop. Dan meskipun juga of course tidak menutup kemungkinan setelah dari bioskop kita akan langsung ke Ada journey yang online lain ya. platform gitu ya. Itu memang itu jadi salah satu strategi, dan kalau dari sudut pandang produksi ya ketika kita bisa membalance dua-duanya, bioskop oke, online platform oke, ya tentu saja bagi kita juga akan lebih bagus gitu. Kalau yang pertama memilih di OTT, Covid. pertimbangan itu juga Waktu ya. itu kapasitas bioskop tuh 50% tok Mas ini. Oke. Waktu itu kan 2020 ke 2021. Bioskop hanya boleh 50% kapasitas. Aku inget banget waktu itu mentok film-film yang tayang di bioskop tuh mentok penontonnya di 100.000 penontonan rata-rata. Dan kalau itu dikonversi itu agak berat lah untuk menutup balik modal gitu. Jadi ya udah let's go. Kita ke online platform, dan senang juga sih sebetulnya waktu itu Netflix Lagi memutuskan untuk sangat worldwide gitu kan, dan original, jadi yang nonton satu dunia Mas Ino. Jadi nggak cuma di Indonesia, satu dunia. Oh, ya udah ini memang kesempatan yang tepat gitu ya. Netflix juga kerjasama dengan kita bagus banget. Aku thank you banget itu kita udah bisa satu dunia. Sehingga kita banyak dapat feedback, komen tuh dari orang-orang Dari mana-mana Brazil ya. gitu, dapat Oke. kayak ngasih review gitu, atau orang-orang dari Turki gitu, kayak wah seneng ya. Audiensnya meluas ya. Meluas ya. Ya, memang masing-masing punya tujuan ya. Tujuannya. Ketika COVID itu karena kendala ya soal layar yang dibuka, Iya. dan justru ruang globalnya Globalnya juga lebih malah besar. jadi dapat. Nah, ini kan ada pertaruhan nih. Ini di bioskop nih. Benar ya, pertaruhan ya. Ya, karena ya tadi gue selalu menikmati di bioskop ketika gelap itu. Iya. Dan gue nggak akan membiarkan benda apapun atau siapapun mengganggu gue. Mendistract ya. Harapan gue pengen dituntun film itu Iya, sampai iya. dapat pesannya. Tapi kadang-kadang ada film yang miss kan. Iya, Kita benar, udah benar. menyerahkan semua.
ya gini doang, Iya, akhirnya terdistraksi. iya, Itu kan benar. resiko juga kan Resiko, sebagai iya, sebuah karya. Bener, Apalagi bener. temanya kan nggak agak nggak- kurang, bukan apa, nggak Tidak umum. Nah, bukan tema-tema yang box office Box lah. office ya. Horor lah, Hmm. percintaan atau drama, ini kan sebuah tema yang Beda. beda. Kalau Regas mendefinisikan ini tema apa? Aku kenapa juga pede juga gitu ya. Karena film ini adalah drama keluarga yang hangat dan memberikan rasa haru. Keluarga ya. Drama keluarga. Dan aku melihat beberapa belakangan film drama keluarga yang memberikan kehangatan ya, heartwarming, itu ada penontonnya gitu. Dan aku ternyata juga baru tahu gitu, banyak orang-orang yang datang ke bioskop tuh kan selama ini untuk ketakutan bareng gitu, misalnya horor, ketakutan bareng gitu. Wah, rame-rame Merayakan ketakutan. merayakan ketakutan atau merayakan action bareng gitu kan. Wah, Wah, bombastis, jadi jedar-jedar pahlawannya gitu kan. gitu. Tapi ada juga yang ke bioskop untuk merayakan tangis bersama, terharu bersama gitu. Oke. Mungkin ruang untuk menangis di dunia sekarang gitu ya, itu udah jarang gitu. Mungkin nggak tahu kesempatan untuk menangis itu di mana gitu. Mungkin ada orang yang harus kita jaga gitu untuk aku nggak boleh kelihatan nangis. Kalau aku nangis nanti orang itu malah jadi kepikiran gitu. Atau kalau di kantor aku nggak boleh kelihatan nangis, nanti profesionalitasku dipertanyakan, dan dipertanyakan ini orang bisa menghandle kerjaannya Emosinya nggak? nggak? Meskipun Oke. sekarang tentu saja kesadaran akan kerapuhan dan kesehatan mental semakin besar ya. Penting, Tapi kan ya. tetap orang insecure terhadap dirinya sendiri, ntar orang berpendapat apa itu masih banyak gitu. Bioskop adalah salah satu ruangnya. Persis. Gelap. Orang nggak akan Kamu menjudge. gak ada menjudge, kamu larut di situ, menangis gitu ya. Jadi ketika layar dibuka gitu ya, itu kita seolah berpasrah untuk masuk ke kehidupan baru gitu di situ kan. Begitu layar hitam, keluar cahaya itu kayak kita terlahir kembali. Ini seseorang guruku ini yang menceritakan ini, kita berpasrah untuk dilahirkan kembali di bioskop. Namanya Mas Arif, dia seorang sinematografer gitu ya. Arif Mbah. Kita berpasrah untuk Kelahiran kehidupan baru. baru. Jadi perayaan akan heartwarming dan keluarga ini mungkin bisa mengisi relung penonton yang hilang gitu. Yang selama ini tidak dia dapatkan di kehidupan. Oke. Dan gue sebagai penonton awal Heeh. merasakan itu sih. Setelah nonton, ini di-spill sedikit ya. Iya. Setelah nonton tuh gue nggak mau kemana-mana. Gue diem gitu. Thank you. Dan gue merefleksikan hal-hal yang tadi lo sebut di awal. Lo kan meriset sesuatu yang ada di sekitar Iya, kita iya. ya. Dan ini kemudian lo tampilkan di layar, dan ini jadi hal yang harus kita percakapkan gitu. Iya. Ternyata sikap kita, perilaku kita, keinginan kita untuk menghakimi orang lain itu berdampak luas. Padahal kita kadang-kadang nggak ngerti tuh konteksnya, tujuannya apa, dia ada masalah apa. Bener ya. Nah, cerita Ibu Prani itu kan kurang lebih menggambarkan. itu. Terus ketika selesai nonton, gue cuma berpikir, selama ini gue berbuat jahat juga. Barangkali ada yang nggak kita sadari. Ada yang sadari. Dan gambar-gambarnya Regas ya, khas lah. Secara sinema itu membuai mata juga kan, dan membantu untuk gue sendiri ngerasa benar di ruang yang gelap kita terhipnotis dan kayak ngobrol sama diri sendiri. Iya. Dan genre ini kayaknya oke. Iya. Kayaknya cari film yang bisa kita menangis bersama dan menghangatkan hati kita bersama. Iya. Nah ini sebenarnya award tertinggi bagiku tuh kayak komentar Oke. Mas Inu gini. Maksudnya penonton adalah award tertinggi. Jadi penonton yang datang memberi cerita gitu. Mas aku jadi inget ibuku gitu. Atau kayak waktu Toronto kemarin, ibuku tuh guru, aku nangis nonton ini gitu. Wah itu bagi sutradara tuh bahagianya luar biasa. Ternyata yang kita rancang tuh nyampe ya gitu. Itu energiku itu. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa meminta atau mengharapkan orang punya Persepsi pengalaman ya. yang macam-macam. Iya, Itu iya. kan kayak kita kreator gitu biasa ya udah di los aja. Apa yang akan direspon atau apa reaksi orang atau respon orang yang sudah lah. Iya, iya. Tapi yang jelas kita mengupayakan semua yang Semua, kita iya. miliki supaya harapannya adalah seperti itu. Iya, itu aku nggak apa-apa karena aku selain sutradara aku juga sebagai penonton film begitu juga. Persis, Jadi kan? misalnya aku kayak ada temanku yang misalnya suka banget film dari Prancis yang judulnya ini gitu kayak wah gila itu. Aku bilang apa sih bagusnya gitu misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin kayak selera dia ngopi gitu. Dia sukanya kopi robusta, aku sukanya arabica gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Selera kan beda-beda. Oke. Nah dari dua film, gue kan nonton dua-duanya. Ini jadi lo tadi memancing gue. Gue dua scene yang
Nah, gue baru kepikir sekarang. Iya. Yang membantu gue mendapatkan momen paling kuat di 2 film. Iya. Yang pertama Penyalin Cahaya, yang kedua Budi Petik. Yang pertama tuh naik motor Sama yang ibu. di kebun bunga, yang beli bunga. Dipeluk dari belakang. Itu satu Iya, itu. iya. Dan yang kedua yang ini pas naik mobil Mobil, carry atau apa beli Bakso, iya. Dua-duanya sedang dalam perjalanan. Gue merinding gitu. Nggak tahu gue. Thank you. Akhirnya nggak tahu, gue merasa gue dibantu untuk melihat perjalanan gue sendiri. Iya. Kan di momen yang kuat itu kita kan kayak larut kan. Nah ketika larut ini kan lagi jalan. Oh iya, gue dalam perjalanan ini selama ini melakukan hal-hal yang sama atau gue tidak mengakui apa yang sedang terjadi. Benar. Dan kayaknya dua-duanya pakai alat Alat transportasi. Ternyata mungkin Mas ini ya, aku juga baru kurang kenapa ya dua-duanya sama alat transportasi baru keinget tadi gitu. Mungkin karena aku punya memori yang gede banget bersama bapak ibuku dulu itu selalu naik mobil dari Jogja ke Semarang. Oke. Jadi dulu kita pernah tinggal di Semarang, terus rumah keluarga di Jogja, pulang pergi naik mobil. Atau dari Jogja ke Jakarta gitu. Dan di mobil itu pagi-pagi itu jam 5 bapak ibuku tuh selalu kursi tengah itu, kita mobilnya van gitu. Van panjang gitu. Kursi tengah tuh dicabut, dikasih kasur. Buat aku sama adikku tidur. Jadi waktu pagi jam 5 aku masih tidur sama adikku di Bopong. Ditidurin di tidurin situ, situ. jalan ke Semarang. Langsung jalan. Begitu jalan bangun-bangun lo kok udah terus mereka surprise nih kita mau ke Pangandaran gitu, ke pantai gitu, di surprisein. Terus di jendelanya dikasih celemek gitu ya. Jendela dibuka biar dipadas itu jadi kayak korden gitu. Wah itu begitu tuh rasanya happy-nya minta ampun. Jadi memori curhat di dalam mobil, cerita tentang masalah keluarga gitu ya, atau makan di mobil tiba-tiba beli ayam goreng sambil di jalan makan, itu tuh erat banget sama aku Mas. Jadi makanya kenapa di Penyalin Cahaya si ibunya sama Sur tuh pelukannya ceritanya di jalan ya, mungkin aku kalau cerita-cerita sama ibuku tuh hal-hal lagi mendalam ketika di perjalanan. disetirin ibuku gitu. Juga yang terakhir ini. Juga yang Budi Pekerti tuh di jalan misalnya, di situ ada batagor gitu misalnya, berhenti dulu, ayo Mula Merah, beliin, terus di jalan makan itu, ibuku beliin itu, makan sambil cerita itu, mungkin memori itu kali ya. Memori bawah sadar yang kemudian muncul Yang di muncul gambar di ya. sini, Oke. Aku juga baru gara-gara masih nunanya ya, dua-duanya alat transportasi. Ya, masing-masing orang nanti akan ketemu scene Irisannya, atau ya. gambar paling kuat ya. Kalau gue dua yang mirip dalam arti itu sedang berjalan dan berjalan sesuatu yang baik kan, Iya, iya. progres kan. Progres ya, Kalau yang terakhir kan ini menuju sesuatu yang sebenarnya belum pasti juga Iya, kan. belum pasti. Mereka meninggalkan kekelaman masa Kekelaman. lalu yang ditinggalkan terus kemudian mencapai sesuatu. Peluang baru ya. Dan ada di kayaknya memasukkan unsur-unsur Jogja sangat kuat ya. Sekolah-sekolahnya Regas juga Sekolah masuk itu di situ. SMP-ku. Steladus. SMP. Oke. Ya jadi ruang-ruang yang aman Iya. karena sudah tahu akrab itu memudahkan karya juga bisa muncul ya. Dan maksudnya karena di SMP itu ada 2 guruku yang memperkenalkanku film pertama kali pas SMP. Tak ajak main di dalamnya. Oh iya, ada. Ada. Nanti ada Pak Estu sama Bu Wiwit. Dia adalah yang ngasih tugas aku ke Pak Joko Peke itu. Wah, ini kayak penghormatan Wah, ini untuk baru dia ya? ada aku ya. Wah, tanpa mereka aku nggak ketemu jalurku di film sih. I see. Ya, itu yang gue baru Itu tahu. aku ajak film. Oke Regas, Iya. kita tunggu tayang tanggal 2 November. ya. Dan hati-hati yang ingin hangat dan ingin berpelukan dengan keluarga Iya. atau apapun yang ingin disampaikan di ruang gelap yang menghipnotis Amin, itu, amin. Budi Pekerti kayak punya ruang untuk memberinya. Amin. Thank you, Thank you Regas, banget ya. Mas Inu. Ya, Wah, mantap. kapan-kapan kita ke Jogja lagi bareng. Iya, kelatak bareng. Sate kelatak. Mata atau yang sekarang lagi rame itu banyak klotok. Kopi klotok. Klotok.